Timnas Indonesia gagal tampil di Piala Dunia 2026. Kini ekspektasi masyarakat beralih ke Timnas U17 yang bakal memainkan laga di Piala Dunia U17 2025 Qatar. Tergabung di grup H Piala Dunia U17 2025, Timnas U17 Indonesia asuhan Nova Arianto akan menjajal perlawanan Zambia, Brasil, dan Honduras pada November ini. Jadwal Timnas U17 Indonesia versus Zambia akan digelar pada Selasa 4 November esok di lapangan Aspire Zone Academy pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Nova memahami besarnya ekspektasi publik bola Indonesia terhadap anak-anak asuhnya. Namun sekali lagi ia menyiratkan untuk tidak menaruh beban besar di pundak anak-anak berusia 17 tahun. Saya sangat memahaminya, secara ekspektasi publik bola berharap kami bisa melangkah lebih jauh di Piala Dunia. Tetapi saya sampaikan sekali lagi, saya hanya ingin fokus ke pemain bisa menikmati setiap pertandingan mereka lawan Zambia, Brasil, maupun Honduras, kata Nova Arianto. Nova hanya ingin pemainnya bisa menikmati permainan, menunjukkan kepada dunia di mana level sepak bola Indonesia kini berada. Ajang ini jadi pembuktian apakah Timnas U17 Indonesia baru bisa bersaing di level Asia atau bisa berbicara banyak di pentas dunia. Dalam pentas Piala Asia U17 2025 beberapa waktu lalu, Garuda Muda bisa menjadi juara grup C dan melenggan ke perempat final, meski setelahnya hancur oleh Korea Utara. Nova tak memungkiri keinginannya membawa Indonesia lolos dari fase grup. Peluangnya terbilang cukup besar dan realistis, sebab ada 8 tim peringkat 3 terbaik dari total 12 grup yang berhak lolos ke fase selanjutnya. Nova Arianto akan mengusahakan yang terbaik guna mencapai target tersebut. Evandra Floresta dan kawan-kawan akan terlebih dahulu difokuskan pada laga pembuka kontra Zambia, lalu menapak selangkah demi selangkah. Kita akan lihat kemampuan kita ada di mana, atau standar kita ada di mana, atau kita masih di Asia, atau kita sudah bisa berbicara banyak di level Piala Dunia. Walaupun memang saya jujur sampaikan keinginan saya adalah kami bisa berbicara banyak di Piala Dunia dan kami bisa lolos ke babak selanjutnya, kata Nova Arianto. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto akhirnya buka suara soal keputusan tidak menyertakan striker keturunan Norwegia, Nicolas Indra-Myuzun, ke dalam skuad Garuda Muda untuk Piala Dunia U17 2025. Nama Nicolas sempat masuk radar pelatih untuk memperkuat lini depan tim asuhannya. Namun rencana itu kandas lantaran beberapa faktor teknis dan non-teknis. Pemain berusia 15 tahun itu diketahui memperkuat Rosenborg, BK U15 di Norwegia. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Pelatih berusia 45 tahun itu menjelaskan bahwa sejak awal persiapan menuju turnamen, pihaknya memang membuka kesempatan bagi para pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia untuk ikut seleksi. Saya menjawab masalah Nicolas dan beberapa pemain diaspora yang mungkin di awal persiapan kami menuju ke Piala Dunia U17 2025. Saya memanggil beberapa pemain diaspora mulai dari training camp di Bali, ada beberapa pemain dari Belanda. Memang selagi kami mencoba, kami memfasilitasi atau mengakomodasi semua pemain sepak bola yang mempunyai darah Indonesia, kata Nova Arianto. Dalam pemusatan latihan di Bali pada 7 Juli hingga 10 Agustus 2025, Nova memanggil 9 pemain diaspora, termasuk Nicolas. Namun proses seleksi itu harus mempertimbangkan aspek legalitas pemain terkait status kewarganegaraan. Lebih lanjut, mantan bek Persib Bandung itu mengakui Nicolas sebenarnya masuk dalam skema permainan yang disiapkan. Namun situasi akademik dan kewajiban di klub membuat sang pemain tak bisa bergabung sesuai jadwal. Nova menegaskan dirinya tak ingin memaksakan pemain datang jika kondisinya belum ideal, apalagi jika waktu adaptasi bersama tim terlampau singkat. Memang Nicolas masuk skema yang ingin kami buat di Piala Dunia U17. Tetapi karena adanya kesibukan di klub dan ada masalah sekolah, karena kami paham di luar masalah sekolah sangat-sangat penting sekali. Jadi saya sangat bisa memahami. Nova Arianto. Timnas Zambia U17 menunjukkan kesiapan penuh menjelang laga pembuka grup H Piala Dunia U17 2025 melawan Timnas Indonesia U17. Pelatih Dennis Makinka menegaskan bahwa timnya telah menyesuaikan diri dengan baik sejak tiba di Qatar, setelah menjalani pemusatan latihan beberapa hari di Dubai.
Ia juga menekankan kesiapan tim untuk menghadapi pertandingan yang diprediksi akan berlangsung sengit. Makinka mengumumkan skuad final pada Sabtu lalu dan memberi dorongan kepada pemain yang tidak terpilih untuk tetap semangat. Sementara itu, bek Xavier Mwansa menegaskan kondisi fisik dan mental tim siap menghadapi turnamen. Cuaca di sini lebih sejuk dibandingkan Dubai. Kami fokus penuhnya dan sangat antusias menantikan pertandingan pertama. Kami hanya fokus dan sangat antusias untuk memainkan laga pertama kami. Kami siap untuk pertandingan ini, dan kami berharap pertandingan akan berlangsung sangat baik. Sangat menyakitkan harus menyingkirkan beberapa pemain, karena kami sudah terbiasa bersama dan semua tampil maksimal. Tapi ini bukan akhir bagi mereka, kata Makinka. Anggota Komite Eksekutif PSSI Henry Irawan turut angkat bicara soal isu adanya 10 anggota Exco PSSI yang setuju Shin Tae-yong kembali latih timnas Indonesia. Dia membantah keras kabar itu. Henry Irawan diketahui jadi salah satu anggota dalam jajaran 12 Exco PSSI. Sorotan tajam kini tengah tertuju juga ke Exco PSSI usai Patrick Kluivert terdepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. Saat ini, kursi pelatih kepala timnas Indonesia memang sedang kosong sepeninggalan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu berpisah dengan PSSI setelah gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di tengah kekosongan itu, muncul isu yang mengabarkan bahwa 10 anggota Exco PSSI setuju Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia. Akan tetapi, kabar burung tersebut telah dibantah oleh 2 anggota Exco PSSI, Muhammad dan Hairul Anwar. Henry kini ikut membantah isu yang menyatakan 10 anggota Exco PSSI setuju pelatih asal Korea Selatan itu kembali melatih timnas Indonesia. Dia menegaskan rumor itu tidak benar dan menyesatkan. PSSI saat ini masih mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memastikan bahwa proses penentuan pelatih timnas Indonesia yang baru akan dilakukan secara terukur dan profesional. Federasi akan melibatkan jajaran pengurus, Direktur Teknis Alexander Swiers, dan Badan Tim Nasional yang diketuai oleh Sumarji dalam penentuan pelatih baru. Tentunya diharapkan proses ini dapat menghasilkan pelatih yang sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda. Sementara itu, anggota Exco PSSI Vivin Cahyani mengungkapkan bahwa PSSI sedang berusaha keras mencari sosok pelatih yang bisa memimpin skuad Garuda dalam jangka panjang. Proses pencarian ini menjadi bagian perencanaan besar PSSI untuk membangun timnas Indonesia yang lebih stabil dan kompetitif di masa depan, sehingga pemilihan pelatih dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Ia juga meminta kepada masyarakat dan pecinta sepak bola tanah air untuk bersabar menantikan hasil akhir proses tersebut. PSSI berkomitmen mencari figur yang benar-benar sesuai dengan arah pengembangan sepak bola nasional. Selain fokus mencari pelatih baru, PSSI juga menegaskan pentingnya membangun prestasi yang berkelanjutan bagi timnas Indonesia. Upaya itu tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan perencanaan jangka panjang dan strategi yang solid.